perkenalkan, saya Suci Fitri Enggayani, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Trisakti Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pemasangan intubasi pada pasien dewasa. Nah, kali ini adalah pemasangan pengeluaran jalan nafas lanjutan. Nah, di mana di sini apabila terjadi gangguan nafas, ini dilakukan secara tepat dan cepat. Nah, apabila terjadi gangguan yang lebih berlanjut, kita akan segera melakukan pemasangan oksigen untuk meminimalisir pernapasan pada pasien tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengatasi pasien dengan gangguan napas lanjutan yaitu dengan pemasangan intubasi atau ETT. Di mana ETT ini adalah endotracheal tube. Nah, intubasi itu sendiri adalah memasukkan lubang atau pipa ke dalam mulut atau maupun hidung yang dimana sasarannya itu adalah bagian atas atau bagian trakea. Nah, adapun tujuan dari pemasangan ETT, yang pertama, pembukaan jalan nafas, yang kedua, mempermudah penghisapan sekret, yang ketiga, mempermudah pemberian ventilasi dan oksigen, yang keempat, mempermudah pemberian anestesi, yang kelima, mempertahankan kelancaran nafas, yang keenam, mencegah kemungkinan terjadinya aspirasi, yang ketujuh, pemakaian ventilasi mekanis yang lama. Yang kedelapan, mengatasi obstruksi laring akut. Nah, di sini untuk alatnya ada stetoskop, nasofaring airway, orofaring airway, dan ada laringskop. Nah, di sini laringskopnya ada 3 ukuran. Nah, sebelum itu kita akan mencoba apakah laringskopnya masih berfungsi atau tidak. Seperti ini, lalu kita tekan untuk melihat cahayanya masih berfungsi atau tidak. Setelah itu kita bisa melepaskannya lagi seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita ada pipa endotrakeal atau pipa ETT itu sendiri. Nah, di sini kita ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran 7,0, 7,5 dan 8,0. Nah, karena di sini kita dalam keadaan emergensi, kita menggunakan yang nomor 7,5. Nah, di sini juga ada plaster dan gunting. Nah, ada split juga. Di sini kita akan melihat apakah pipa endotrakeal berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita mengembangkan balon yang gunanya untuk mengetahui apakah ada kebocoran di bagian balon atau tidak. Setelah itu kita bisa tarik lagi gasnya seperti ini untuk mengempeskannya. Oke, setelah itu kita bisa langsung masuk ke tahap pemasangan ETT jika alat sudah dipastikan sesuai standar. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek catatan medis pasien, melihat tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien. Lihat apakah sudah benar pasiennya, benar tanggal lahirnya, dan benar ruangannya. Oke, sudah benar. Setelah itu kita lihat alat apa saja yang diperlukan untuk dilakukan tindakan kepada pasien. Dekatkan alat dengan pasien, semuanya seperti ini, dekatkan agar mudah dijangkau oleh perawat untuk melakukan tindakan kepada pasien. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan yang bersih. Setelah itu kita memakai APD, alat pelindung diri, di mana kita menggunakan sarung tangan seperti ini. Kita menggunakan sarung tangan. Setelah selesai kita menggunakan sarung tangan, kita langsung bisa datang ke pasien. Jangan lupa memberi salam kepada pasien walaupun dalam keadaan pasien sadar maupun tidak sadar. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Perkenalkan, saya perawat Suci. Di sini saya akan merawat Bapak dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pemasangan ETT atau endotracheal tube. Nah, di sini tujuannya itu untuk membantu proses pembukaan jalan nafas kepada Bapak. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Bapak setuju?
Baik, setuju ya Pak ya. Mungkin nanti pada saat pemasangan akan terasa sedikit sakit, tetapi ini bisa membantu proses penyembuhan Bapak. Nah, di sini saya bisa mulai ya Pak ya. Untuk yang pertama, tindakannya saya bisa mulai Pak. Baik. Nah, di sini yang pertama tadi kita sudah menyiapkan alat. Setelah itu kita melakukan pemasangan ETT kepada pasien. Baik, sekarang kita masuk ke tahap kerja, di mana kita dekatkan alat ke sisi pasien seperti ini agar kita mudah menjangkau alat-alatnya. Jangan lupa kita mengecek keadaan pasien dengan menggunakan teknik head tilt chin lift, dan kita melakukan jaw thrust kepada pasien. Ini berguna untuk memastikan apakah pasien mengalami sumbatan jalan napas atau tidak. Nah, sekarang kita melakukan teknik jaw thrust kepada pasien dengan mengangkat kedua dagu pasien seperti ini. Ini dilakukan pada pasien tidak mengalami cedera servikal. Nah, sekarang kita buka mulut pasien dengan menggunakan cross finger dan mengangkat sekret-sekret yang ada di dalam mulut pasien. Seperti ini, kita bersihkan mulut pasien, kita bersihkan dari sekret-sekret yang ada. Setelah itu kita masukkan laringskop. Nah, di sini kita nyalakan laringskopnya guna mengetahui apakah memasukkan laringskopnya sudah benar atau tidak. Nah, setelah itu kita masukkan seperti ini, lalu kita cek dulu apakah sudah benar. Terus nanti kita ambil selang ETT-nya. Kita ambil selang ETT-nya, jangan lupa kita oleskan menggunakan gel. Ini membantu agar proses pemasukan selang berlangsung dengan baik. Kita oleskan gel seperti ini. Oke, setelah itu ini posisi mulut masih terpasang laringskop. Nah, setelah itu kita masukkan selangnya sesuai dengan ukuran. Oke, setelah itu kita masukkan. Nah, tindakan pemasangan intubasi ini tidak boleh lebih dari 30 detik. Oke, setelah itu kita hubungkan antara back valve mask dengan selang ETT-nya nanti agar kita bisa mempermudah proses jalannya pemberian ventilasi dan oksigen. Oke, setelah itu setelah kita hubungkan, jangan lupa balon kita kembangkan menggunakan spuit. Tadi sebelum kita kembangkan di dalam mulut pasien, kita sudah cek terlebih dahulu apakah balon mengembang dengan baik atau tidak. Oke, setelah itu back valve mask yang sudah disambungkan tadi kita ulang lagi untuk melakukan pemberian ventilasi dan oksigen kepada pasien. Setelah itu kita rapikan alat seperti ini. Setelah kita melakukan tindakan, kita rapikan alat, baru kita mendekat ke pasien lagi dan mengecek menggunakan stetoskop. Kita cek apakah pasien masih mengalami di paru-parunya masih mengalami suara abnormal atau tidak. Oke, kita cek seperti ini. Oke, jika tidak terdapat suara abnormal, kita langsung bisa membereskan alat dan berpamitan kepada pasien. Jangan lupa alatnya kita kencangkan seperti itu. Oke, baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon pamit ke ruangan. Terima kasih, selamat siang.